Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat 15 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan indah ini. Surat Paulus kepada Titus di pasal yang kedua, ayat 11 sampai 15. Saya akan baca 11, saudara baca 12, kita bergantian hingga selesai. Dari Titus pasalnya yang kedua. Titus 2, 11 sampai 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita memperhatikan bagian ini, menjadi amat sangat menarik ketika kita menggumuli prinsip kebenaran dalam firman yang hidup itu. Paulus mengingatkan kepada Titus supaya selalu mengumandangkan betapa amat sangat luar biasanya apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bahwa karya keselamatannya sudah nyata bagi manusia. Dia yang sudah datang, dia yang mati dan bangkit. Bukit Golgota menjadi saksi, fakta tak terbantah. Begitulah seharusnya kehidupan tiap orang percaya. Tiap kali kita mengingat dan melihat bahwa ada kisah yang bukan hanya cerita turun-temurun. Tetapi fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Yesus mati menebus dosa. Dan ini menjadi satu bagian yang menjadi warisan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan dia yang mati, bangkit, naik ke sorga adalah dia yang mau supaya kita meninggalkan kefasikan kita. Dan bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan yang semestinya. Meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Kefasikan adalah gambaran tentang hidup manusia beragama. Yang tahu tapi tidak melakukannya. Kefasikan seperti Farisi yang begitu luar biasanya. Sampai Tuhan mengungkapkan kata yang cukup mencengangkan. Dengarkan apa kata orang Farisi, tapi jangan meniru kelakuannya. Mereka berkata benar, mereka berpengetahuan benar, tetapi mereka tidak berkelakuan benar. Hidup mereka jauh. Fasik adalah orang yang beragama, tapi menyelewengkan tujuan yang sesungguhnya. Bagaimana orang-orang Farisi kemudian mendapat kritik dari Yesus? Bukan hanya untuk urusan itu saja, tetapi yang lain-lainnya juga. Bagaimana mereka ditegur, bagaimana mereka diingatkan, supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Farisi puasa seminggu 2 kali. Mereka begitu hebatnya. Taat memberikan persembahan dan persepuluhan. Tetapi mereka melanggar seluruh ketetapan Tuhan dan menyalibkan Kristus itu. Kefasikan mereka nyata. Jangan lagi kita terjebak di sana, saudaraku yang kekasih. Karena itu gereja seharusnya menjadi gereja yang bercermin diri. Tidak menjadi gereja yang fasik. Ingat. Mengucapkan ucapan-ucapan Kristus. Ajaran yang seringkali bisa tampak benar, tapi kehidupan yang bertolak belakang. Itulah kefasikan. Kalau kafir itu orang di luar Tuhan yang tidak mengerti kebenaran sama sekali. Tapi orang fasik adalah orang yang memelintir kebenaran sehingga dia berbicara untuk kepentingan diri dan bukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Nah, saudaraku yang kekasih, disinilah kita diajar untuk meninggalkan kefasikan. Supaya menjadi orang beragama yang melakukan kehendak Allah. Sehingga kita bukan orang yang berteriak, Tuhan, Tuhan. Tetapi tidak melakukan perintahnya. Dia menuntut kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Dia menuntut kita supaya kita menjalankan perintah-perintahnya. Dan kita juga dikatakan supaya meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Di mana seluruh kehidupan kita menjadi sangat self-oriented. Tuhan mau kita hidup God-oriented. Tetapi apa yang kita pikirkan? Di dalam kita beribadah. Ibadah suasana dunia itu pun bisa hidup dalam hidup kita di gereja. Setiap orang datang ke gereja, mencari apa yang menyenangkan dirinya. Setiap orang yang berharap ke gereja, bahwa dia akan terpenuhi apa gairahnya. Itu adalah orang-orang duniawi. Jadi jangan bayangkan duniawi hanya sekedar mereka yang tidak ke gereja, gaya hidupnya yang hura-hura dan seterusnya. No, di dalam gereja pun ketika orang sangat self-oriented, itu jadi salah. Satu kali waktu Yesus berbicara bahwa dia akan ditangkap, bahwa dia akan disalibkan, mati, tapi bangkit hari yang ketiga. Petrus yang sebelumnya mengatakan kalimat yang luar biasa, engkaulah Mesias anak Allah.
Lalu menarik Yesus ke pinggir dikatakan lalu bilang, Guru, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Apakah Yesus senang dengan simpati Petrus? Tidak. Yesus berbalik dan berkata, "Anyala engkau iblis, engkau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang menjadi kehendak Allah." Artinya apa? Petrus duniawi. Saudara bisa membayangkan betapa amat sangat duniawinya gereja. Yang parah adalah karena gereja berpikir tidak duniawi. Dia pikir dia ada di gereja, tentu dia jadi suci dan benar. Padahal dia salah. Karena itu lagi ingat dan ingatlah. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapa, kama, ingat juga. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Alkitab serius. Tidak mungkin Yesus salah bicara, bukan? Kalau itu benar, betapa sebetulnya gereja adalah goncangan yang mengerikan. Dalam perjalanan, penipuan yang menakutkan. Karena setan berhasil memanipulasi orang-orang Kristen. Berpikir ke gereja, sudah selesai semuanya. Berpikir ke gereja, sudah melayani Tuhannya. Bukan. Ini tidak heran kalau kemudian banyak di dalam dunia rohani. Pendeta-pendeta yang hanya hidup bukan untuk Tuhan sebetulnya. Tetapi memakai suara Tuhan, omongan-omongan Tuhan untuk keuntungan dirinya. Hanya usi perutnya saja. Karena itu tidak heran kalau gereja makin hari sebetulnya makin terpuruk di tengah sukses yang dibangunnya. Loh Pak, gimana terpuruk di tengah sukses? Yes, dia sukses secara kuantitatif. Dia sukses membangun gedungnya. Dia sukses mengelola acaranya. Membuatnya menjadi acara yang menyenangkan. Tetapi tidak ada kebenaran di sana. Tidak ada kesungguhan di sana. Karena itu ini menjadi ancaman serius buat kita semua. Untuk kita berhati-hati dalam hidup keimanan percaya kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh memainkan seluruh peran kita. Karena itulah Tuhan akan mendidik kita. Supaya kita jauh dan meninggalkan kebasikan, keinginan duniawi. Karena itu hidup kita adalah pertempuran. Penaklukan diri pada kehendak Allah. Pertempuran untuk mengatakan tidak pada tawaran dunia. Saudaraku yang kekasih. Disinilah kita dituntut supaya kemudian kita menjadi hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Maka kata bijaksana menjadi satu kata yang sangat menarik. Bijaksana adalah bukan kemampuan berbicara, tapi mampu bercermin dari apa yang dikatakannya. Bijaksana menuntut kita, jangan hanya mencela, tetapi mampu memeriksa diri sendiri dalam kehidupannya. Oh dia salah, oke kalau dia salah kamu benar tidak? Enggak juga sih. Di mana bijaksananya? Oleh karena itu orang bijaksana adalah orang yang bisa mengukur dirinya dan menempatkan dirinya. Orang bijaksana adalah orang yang kemudian dengan hati-hati tahu bagaimana berbicara dan memilih kata. Dan orang bijaksana selalu bisa bercermin dari kehidupan ini. Ketika dia melihat orang berdosa, lalu dia perhatikan. Lalu diperhatikan dan dia katakan, ini dosa tidak beres dan tidak benar. Tapi kemudian dia lihat lagi. Kenapa aku mirip dengan itu? Orang bijaksana selalu menemukan dirinya. Orang tidak bijaksana tersasar di hidupnya. Karena dia hanya mampu bicara, tetapi tidak bagi dirinya. Bisa mengerti saudara? Ini bijaksana. Tindakan orang Majus bijaksana. Pergi mencari kebenaran. Sampai di Yerusalem mereka bertanya pada imam. Dan imam kasih tahu. Tuh di Bethlehem kota kecil. Sesuai dengan Mika 5 ayat 1. Dia sudah meneliti, imam mengetahui. Imam memberitahu. Tapi imam tidak pergi. Yang pergi siapa? Majus. Majus bijaksana. Imam aneh bin ajaib. Sama sekali tidak bijaksana. Tahu kebenaran, tapi tidak mengerjakan. Menunjuk, tapi tidak pergi. Majus pergi. Sebuah sikap yang bijaksana. Mereka tidak terjebak pada fenomena. Kenapa cari raja ke Bethlehem? Bethlehem kota kecil. Cari raja mestinya Yerusalem. Yerusalem pusat kerajaan. Tapi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka mendengarkan suara pimpinan Tuhan. Dan mereka bertindak bijaksana. Tidak kemudian bilang, waduh kalau gitu kita salah arah. Masa ke Bethlehem? Mana mungkin? Tapi mereka pergi dan menemukannya. Dan dalam bijaksana itulah, sekalipun ketemu dengan bayi yang tampak lemah dalam kebayiannya. Sekalipun pergi ke tempat sederhana dan bukan istana. Mereka tetap bertekuk lutut dan memberi sembah. Wow, luar biasa ya. Majus bijaksana. Begitulah seharusnya hidup kita dituntut, digugat oleh Tuhan. Bagaimana kita bijaksana dalam keseharian. Sehingga kita mampu untuk menguji diri dan melihat diri kita. Dan memperhatikannya dengan teliti.
Itu sebab kemudian kita hidup bijaksana dan adil. Adil hanya mungkin jikalau kita mengerti kualitas yang semestinya. Adil bukan kuantitatif, tapi adil adalah kualitatif. Kalau aku menegur orang adalah kurang adil kalau aku tidak menegur diriku. Perhatikan. Kalau berani menegur orang harus berani menegur diri. Kalau berani mengkritik orang harus berani mengkritik diri. Jeleknya gereja Tuhan adalah selalu berani mengomentari tetapi tidak melakukannya. Ini membuat kita lumpuh, saudara. Ini salah, ini kurang. Oke, kalau itu salah, itu kurang. Dia kurang gini, kurang gini. Oke, kalau dia kurang gini, kurang gitu. Kamu gimana? Kita nggak ada ruang mendiskusikan diri kita. Karena itu saya pikir ini selalu jadi penting. Saya melatih diri untuk selalu melihat sesuatu. Lalu tahu itu salah. Lalu saya berpikir, kenapa ini salah? Kalau aku pendeta, sejauh mana aku hidup benar? Tapi kalau aku sudah benar, apakah kemudian umat jadi benar? Belum tentu juga. Tetapi menjadi penting. Tidak penting aku hidup benar lalu mereka benar. Tapi penting, kalaupun mereka tidak benar, aku tetap benar. Bisa mengerti, saudara? Kita nggak bisa tuntut semua orang bisa berubah, bukan? Adil kenapa? Karena saya mengerti kebenaran adalah anugerah yang Tuhan berikan. Tidak tentu didapatkan oleh semua orang. Karena itu dengan adil aku harus berlaku. Bagaimana membenahi dan meninggikan prinsip yang penting dalam kehidupan. Saudara-saudara, ketika kita belajar Alkitab itu menjadi sangat menarik. Ingat, adil itu ada dua aspek, kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif ada roti 3, anak 3, adil. Kasih 1, 1, 1, 1. Itu adil. Kuantitatif, tapi kalau kualitatif, yang besar mungkin dikasih 1,5, yang nomor 2 dapat 1, nomor 3 dapat setengah. Kenapa? Yang nomor 1, orangnya agak besar, gemuk, makannya banyak. 1,5 pas buat dia. Yang nomor 2 sedang, sepatu pas buat dia. Tapi yang nomor 3, badannya kecil. 1 itu lebih dan bisa muntah dia. Setengah cocok dan pas buat dia. Adil adalah sesuai kebutuhan. Begitulah Tuhan adil dalam hidup kita. Kok nggak sama kaya? Kok nggak sama pintar? No. Tuhan taruh kapasitas masing-masing. Maka orang yang mengerti keadilan Tuhan selalu bersyukur atas hidupnya. Dia tidak jealous dan lihat sekitarnya. Begitulah orang yang adil bertindak berdasarkan apa yang ada pada dia dan dia melakoninya. Kalau 5 jadi 10. Kalau 2 cukup 4. Kalau 1 cukup 2. Tuhan nggak tuntut yang dapat 1 jadi 5. Atau sebaliknya. Karena itulah adil menemukan satu nilai diri kita. Adilkah kita menggugat pada Allah yang sudah mati untuk kita? Adilkah kita berteriak, Tuhan tidak pelihara saya? Padahal dia sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Karena itu pahami bagian-bagian seperti ini. Di dalam korelasi yang pas. Di dalam ukuran apa yang menjadi kehendak Tuhan di kehidupan ini. Maka dikatakan di sana pula lah kita beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dan Paulus mengingatkan. Orang-orang di Roma apa artinya ibadah? Ibadah tidak sama dengan kita kumpul hari ini di gereja. Ibadah tidak sama dengan engkau pergi ke persekutuan doa. Ibadah tidak sama dengan kita berdoa dan membaca Alkitab. No! Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus berkenan pada Allah. Persembahkanlah tubuhmu, all your activity. Persembahkanlah seluruh aktivitasmu. Persembahkanlah seluruh hari-harimu. Sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadahmu. Hidupmu tiap hari. Apakah hidup kita tiap hari adalah ibadah? Apakah hidup kita tiap hari menjadi kesaksian nyata? Apakah hidup kita tiap hari ada dalam kebenaran? Itulah ibadah. Kalau saya hidup nggak benar bagaimana Pak? Kau tidak sedang beribadah. Kalau saya kerja nggak benar gimana? Kau tidak sedang ibadah. Ibadah adalah bagaimana engkau hidup di dalam keseharianmu. Bagaimana engkau melakoni hari-harimu. Nah karena itu mestinya tiap hari kita bercermin dan menatap diri. Dan tiap hari kita mesti berkelahi bagaimana mestinya hidup dalam dunia ini. Nah ini menjadi perkelahian, ini menjadi pertempuran kita saudaraku yang kekasih. Saya berharap kita menyadari aspek ini. Sehingga hidup kita terasa di dalam perubahan kualitas dan orang bisa melihatnya. Inilah yang harusnya kita pikirkan. Inilah yang harusnya kita renungkan. Inilah yang harusnya kita kerjakan dalam hidup kita. Sehingga di sini, di dunia sekarang ini, hidup kita adalah beribadah. Dan ibadah kita adalah kesaksian bagi dunia. Ini perkelahian sengit. Ingat, tidak serta-merta dunia akan jadi benar, saudaraku. Tapi paling tidak mereka tahu apa itu benar. Dan ketika mereka tidak benar, mereka akan dihukum Tuhan. Karena pada mereka sebetulnya ada contoh hidup benar. Tapi mereka tidak. Karena itu kompetisi hidup kita harus kita lakoni. Dan harus kita menangkan. Begitulah kita beribadah. Mendemonstrasikan seluruh keunggulan hidup kita. Saya suka Martin Luther mengatakan kalimat yang sangat menarik. Ketika engkau bekerja, engkau sedang berdoa. Bagi saya ini penting untuk mengautokritik kita orang Kristen.
Yang selalu rajin doa semalam suntuk, ada tim doa, ada doa ini, ada doa itu, ada doa ini. Tapi sungguh tidak terlihat dalam hidup sehari-harinya. Ingat, ketika kau bekerja, kau sedang berdoa. Kalau doamu memang bagus dan kau pendoa yang baik, pasti kerjamu baik dan bagus. Artinya kerja apa? Mengerjakan job. Oh no. Relasi hari-hari kita. Aktivitas yang disebut Paulus tadi sebagai mempersembahkan tubuh kita. Maka orang yang sungguh punya hubungan baik dengan Tuhan, doanya baik, hidupnya pasti baik. Karena itu gereja seringkali membuat rasa mual pada banyak orang. Secara rohani mungkin kita rohani setengah mati karena doa, kebaktian, mungkin puasa. Tapi kelakuan selalu jadi batu sandungan. Miris saudaraku. Hati-hati. Yang menyalibkan Yesus bukan orang jahat secara agama. Mereka orang baik secara agama. Puasa seminggu 2 kali. Mereka orang baik secara agama. Doa luar biasa. Mereka orang baik secara agama. Taat! Dan tidak mau kerja pada hari Sabat. Tapi mereka jahat dalam ukuran kualitas yang sesungguhnya. Karena itulah kita harus beribadah dalam dunia sekarang ini. Hidup sesuai kehendak Allah. Pekerjaanmu, kehadiranmu, aktivitasmu dari hari ke hari, itulah ibadahmu yang sesungguhnya. Nah karena itu kita berkompetisi saudara-saudara. Sampai kapan? Sampai kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia itu. Bilakah ketika dia datang kedua kalinya? Artinya kita tidak tahu kapan dia datang, kita tidak tahu kapan dia tiba. Tapi kita tahu kita harus berbuat benar senantiasa. Seakan-akan besok dia akan datang. Paulus memberi satu istilah menarik. Supaya suasananya itu kayak mau besok mau datang lalu hari ini betul-betul kerja keras. Supaya selesai. Begitulah tiap hari hidup kita. Seharusnya kita berani berkelahi dengan seluruh kemalasan hidup ini saudaraku. Selalu berkelahi dengan keinginan diri yang seringkali hanya berpusat kepada diri kita. Lalu melawan dan mulai memikirkan apa yang perlu kita kerjakan dalam hidup keseharian kita. Apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita melakoni kehidupan yang penuh, kehidupan yang sungguh. Menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah Tuhan kita. Begitulah kita menantikan pengharapan yang penuh bahagia. Penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Dan juru selamat kita. Yesus Kristus, di mana dia kelak akan datang. Sehingga dia kemudian berkata, sabarlah engkau hambaku yang baik. Mari sini, masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Disinilah kompetisi hidup itu kita jalani, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan perjamuan kudus mengingatkan kita untuk terus menerus menguji diri. Sejauh mana kita masih berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Yesus Kristus Tuhan yang telah menyerahkan diri untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sekumpulan barang ada di mimbar ini, ingat selalu, ini contoh yang selalu saya ingatkan. Kudus adalah sama dengan memisahkan dari kumpulannya, tidak sama lagi dengan kumpulannya. Kita ada di dalam dunia, kita dipisahkan dari dunia, tidak sama dengan dunia, sekalipun kita tinggal di dalam dunia. Pertanyaannya, bedakah kita dengan dunia? Ketika dunia selalu berpikir tentang jumlah harta sebagai kebahagiaan hidupnya, apakah kita sama? Kalau ya, tentu patut dipertanyakan. Kita harus bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh, mengukir karya dan prestasi. Mendapat banyak berkat hanyalah peluang untuk bisa berbagi dan menolong orang yang kesulitan. Itu kehormatan Kristiani. Bukan bagaimana menumpuk untuk saya. Tapi bagaimana saya bisa mengukir banyak karya untuk kemuliaan Tuhan itu. Tapi bagaimana bisa engkau berbagi banyak kalau punyanya sedikit? Dan bagaimana engkau bisa dapat banyak kalau kerjanya sedikit? Kan begitu. Kerjalah sungguh-sungguh, serius, penuh hati. Dapatkan yang banyak untuk bisa berbuat banyak. Bukan menumpuk bagi diri. Karena kita tidak terjebak pada gaya hidup yang hari-hari dijalani orang. Tapi bagaimana hidup dengan sungguh-sungguh. Sehingga dikatakan, sehingga kita adalah orang-orang yang rajin. Apa? Berbuat baik. Saya suka kalimat ini. Rajin berbuat baik. Orang rajin berbuat baik udah pasti rajin belajar. Karena belajar adalah baik. Tapi rajin berbuat baik adalah rajin menolong orang. Membantu orang sedapat apa yang bisa dia kerjakan. Kalau ada kesempatan kita bisa menolong orang. Ingat, itu anugerah Tuhan. Jangan pernah lewatkan. Jangan pernah berpikir berkat Tuhan sama dengan aku gak punya uang dapat uang. No, engkau punya uang bisa membagi orang tidak punya uang. Itu berkat yang paling besar. Maka dikatakan berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima.
Saya punya kesempatan. Tuhan begitu baik padaku dan aku punya kesempatan menolong. Mengapa tidak? Ini perkelahian sengit kita, saudaraku. Inilah hidup yang harus kita lakoni dan kita jalani. Bagaimana melakukan itu seluruhnya dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan orang Kristen sudah kehilangan arah. Orang Kristen akhirnya sangat berpikir self-oriented. Dia datang ke gereja apa yang menyenangkannya. Sehingga firman bukan lagi firman yang perlu dipelajari dan dipahami. Yang olehnya Musa berkata, ajarkanlah kepada anakmu berulang kali. Ketika duduk, ketika jalan, dimanapun, kapanpun bawa. Akulah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Yaitu ajarkanlah firman itu. Yang kita harus mengajarkan pada anak-anak kita. Tapi sekarang hidup kita dipenuhi dengan pergumulan-pergumulan praktikal kita. Wah, kita lagi ada masalah, perlu penghiburan. Oh, kita lagi sulit, perlu ini. Oh, kita lagi susah, perlu begini dan perlu begitu. Dan itulah yang kita cari. Kita lupa kedekatan dengan Tuhan jalan keluarnya. Tapi kita mau jadikan Tuhan semacam mantra untuk membereskan persoalan kita. Miris ya. Makanya selalu orang katakan begini. Semua orang mau berkat Tuhan, tapi lucu. Tidak mau Tuhan yang memberkati itu. Kita jadi cengeng, saudaraku. Andai kata kita mengerti Alkitab dan memberi telinga belajar baik-baik. Andai kita menginvestasi seluruh otak kita yang diberikannya. Kembalikan pada kemuliaannya. Dan memahamilah Alkitab. Maka engkau akan terkejut. Saya bersyukur. Makin hari saya makin belajar dan mengerti banyak. Kutemukan diriku kurang banyak. Bersyukur untuk makin mengerti kehendaknya. Sehingga tahu terlalu banyak tugas yang belum dikerjakan. Dan aku tidak akan pernah berhenti karena itu. Semakin mengerti cinta kasihnya. Semakin malu rasanya. Karena seringkali aku juga terlalu mengasihani diri. Karena punya banyak argumentasi. Memang capek, memang sakit, memang ini, dan memang itu. Setumpuk di sana. Alasan yang ada. Tapi tidak satu kali pun Yesusku beralasan. Untuk tidak mengerjakan pekerjaan. Bukit Golgota. Dia punya alasan meninggalkan aku. Karena aku tidak setia. Dia punya alasan meninggalkan aku. Karena tidak ada kewajibannya menolongku. Dia punya alasan meninggalkan aku. Karena aku memang tidak pernah berbuat baik padanya. Dia beralasan meninggalkan aku. Karena aku menyalibkan dia di kebaikannya. Tapi dicarinya. Dikasihinya. Bagaimana mungkin aku tidak bersyukur padanya? Dan kalau aku bersyukur padanya, bagaimana mungkin aku tidak berbuat baik di kehidupan ini? Bukankah sudah semestinya? Inilah pergumulan kehidupan keimanan kita, saudaraku. Inilah pergumulan kehidupan kekristenan. Bagaimana terus berjalan rajin dan berbuat baik dalam hari-hari kita. Gereja sekarang sudah ternoda. Karena memang sangat praktikal dan terjebak dalam pemikiran-pemikiran postmodernisme yang memang begitu luar biasa. Postmodernisme adalah you are God, because you are God you can do anything. Nah, itu basisnya. Artinya kalau aku God, aku Tuhannya, tentu apa yang aku mau, aku bisa kan? Jadi aku mau dapat apa yang aku memang mau dapat. Akhirnya agama dijadikan mantra. Doa jadi mantra. Ini yang celaka, saudara. Ketika doa jadi mantra, ketika agama jadi mantra, tidakkah itu menakutkan? Dan memang itu yang terjadi di kehidupan ini. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita menjalani dengan penuh kehati-hatian, ini jadi pergumulan kita. Sehingga kemudian gereja mulai mengenal orang-orang Kristen ayat-ayat mas begitu ya. Saya tidak bilang itu terlalu salah, tapi bisa jadi masalah. Sebetulnya ayat itu hanya mengingatkan kita akan pergumulan Tuhan. Tetapi orang selalu ingat ayat mas. Dan ayat mas itu adalah apa yang menyenangkan telinga, bukan? Mana ada ayat mas? Pikullah salibmu, sangkallah dirimu. Tidak ada ayat mas begitu. Enggak ada ayat mas yang berkata kepadamu dianugerahkan bukan hanya percaya tapi menderita untuk dia. Enggak ada. Ayat mas kita itu adalah minta akan diberikan. Ketuk, dibuka, cari, ketemu. Itu ayat mas kita. Orang benar seperti pohon di tepi aliran air. Yang berbuah terus tiap saat. Tapi berbuahnya langsung kuantitatif yang dipikirkan. Bukan produktivitas hidupnya. Karena kita memperkosa ayat itu menjadi mantra. Saudara kalau nonton film-film, sebetulnya kita sudah dikuasai tanpa sadar ya. Kalau film sihir sekarang, sihirnya itu bukan lagi orang-orang nenek tua. Yang dulu nenek tua selalu topinya lancip ke atas ya. Sekarang cewek-cewek cantik. Lalu mereka tinggal membaca mantra, lalu campur aduk ramuan ini. Jadi hebat loh. Dan orang Kristen akhirnya mau jadi pemain sihir. Mantranya apa? Ya ayat Alkitab. Maka kita suka.
Dengar dong, ngomong dong tentang hari-hari dong, tentang yang kita butuhkan dan seterusnya. Demi Tuhan yang hidup, bergaulah dengan firman hidup, maka engkau akan hidup. Bagaimana mungkin engkau bisa seperti itu? Itu sebab ketika Yesus mengajar, saya selalu pikirkannya. Memang dia kadang-kadang kalau ngomong, waduh nyelekitnya setengah mati. Sampai murid-murid bilang, guru kau bicara terlalu keras, siapa yang kuat mendengar perkataan seperti itu? Dan Yesus menatap muridnya dan mengatakan kalimat yang luar biasa. Tidak semua orang akan mampu menikmatinya. Tapi berbahagialah kalian, karena kalian adalah orang yang sedikit dari orang yang dipilih itu. Kadang saya pikir dia cerita tentang perumpamaan. Lalu banyak orang bingung, muridnya tanya, guru tadi apa sih? Lalu gurunya cerita. Bagi orang tertentu itu dibukakan, bagi yang lain tertutup. Lah orang Farisi kan bukan orang bodoh toh. Mengerti firman Tuhan. Bukan pengkhotbahnya yang salah. Hubungan Anda dengan Tuhannya bagaimana? Kalau pengkhotbah salah, dengan sendiri pasti bisa kita kenali. Tidak perlu didengarkan, bukan? Ngapain didengarin pengkhotbah yang ngawur? Pengkhotbah yang benar dong. Tapi kalau kita punya hubungan Tuhan benar, dengar sesuatu tes. Seperti kalimat Yesus ya, dengarkan kata orang Farisi, benar semua. Tapi kelakuannya jangan tiru, salah semua. Lalu kita dengar, saya suka nonton televisi. Lalu kadang-kadang saya juga gelisah. Tapi itu memacu. Orang ini ngaco ngomong, nekat amat ya. Tapi bagus sih tampilnya, ngomongnya sih enak. Sehingga orang tertarik. Tapi salah ini. Besoknya pasti saya khotbah dari situ. Lalu saya kayak orang kelahi, mau coba meluruskan sesuatu. Padahal yang nonton itu belum tentu nangkap bahwa aku sedang meluruskan ajaran yang kemarin salah. Tetapi aku sedang mengatakan kebenaran, itu prinsipku. Sehingga makin semangat, makin nafsu dalam tanda petik. Ayo ngomong terus, belajar terus, ajar terus. Karena itu menyadarkan. Ada satu hal yang salah yang mengerikan. Seharusnya orang Kristen begitu. Lihat kehidupan gelisah. Saya paling gak kuat kalau lihat anak-anak di pinggir jalan terus orang tuanya lepaskan. Aduh. Antara marah sama anak itu, marah sama orang tuanya. Kelewatan. Anak kok gak diurus. Anak-anak kecil sudah bandelnya luar biasa. Sampai pulang dan saya sepanjang jalan akan selalu berpikir. Betapa jahatnya kita. Apalagi orang-orang gereja. Yang hanya tahu ngomel, kelewatan, jahat, tidak diurus. Tapi kita sendiri tidak pernah mau turun dan mengurusnya. Itu membuat batinku bergolak. Bagaimana memikirkan sekolah dan menggarapnya dengan sungguh-sungguh. Apa yang kulihat, yang menjengkelkan. Kutanyakan diriku, apa tanggung jawab yang sudah kukerjakan. Bagaimana saya berhak berminta sebuah perubahan. Bagaimana saya berhak berharap dunia lebih baik. Padahal aku sendiri gak pernah buat baik. Omong kosong itu. Apalah hakku berdoa pada Tuhan. Tuhan bikinlah dunia ini jadi baik. Lalu malaikat bilang, udah jangan ngomong sama Tuhan. Aku aja tahu kau gak baik-baik. Kenapa dunia kau minta baik? Kau saja gak baik. Selesai sudah doa kita. Tidak pantas kita naikkan. Karena itu yuk kita rajin berbuat baik. Benar, sungguh, tidak cengeng. Tapi betul-betul bergaul dengan kebenaran firman itu. Maka dikatakan, beritakanlah semua itu yang diajarkan. Nasihati dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Saya suka kalimat ini. Orang Kristen adalah orang berwibawa. Di mana kewibawaan Kristen? Hidup benarmu. Kalau engkau pendeta, hidup tidak benar, mana ada wibawa? Orang mungkin ya Pak Pendeta, tapi setelah kita pergi, pendeta itu lagi. Uang melulu omongannya. Sudah selesai kan? Hancur, kita nggak punya wibawa. Orang timur adalah orang yang suka sungkan. Nggak suka pun iya. Habis itu baru diomongin ya. Kalau kita di luar negeri sana, sorry pastor, I don't like you. Selesai, sudah bubar semua. Jangan bicara itu pada saya. Saya tidak lihat itu pada dirimu. Habis sudah. Itu Paulus memberi istilah. Awas! Jangan sampai engkau memberitakan Injil. Sesudah itu apa? Engkau ditolak. Maka berwibawalah gereja Tuhan. Di mana kewibawaan kita? Di hidup bijaksana tadi. Di mana kewibawaan kita? Di hidup adil tadi. Di mana kewibawaan kita? Di rajin berbuat tadi. Di mana kewibawaan kita? Di ibadah tiap hari itu. Itulah hidup orang Kristen. Saudara, camkan itu, pikirkan dan lakonilah. Ini jadi perlu. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Karena memang kalau kita dikenal orang yang bisa dipercaya. Dengan sendirinya orang memberi apa? Hormat pada kita. Jangan pernah minta hormat, apalagi gila hormat. Tapi jadilah orang yang benar, yang bijak.
pasti hormat datang padamu. Jangan pernah mengemisnya. Ini hidup kita. Nah, orang seperti ini hidup jadi berkat, mati pun menjadi berkat. Karena kematian orang benar selalu mendatangkan dua aspek. Kesedihan karena kehilangan sahabat yang benar itu. Tapi di lain pihak, ada kebanggaan yang terus-menerus menyala. Sehingga sekalipun orang benar mati, kebenarannya tetap tinggal hidup di dunia ini. Tidakkah kita mengenang para bapak-bapak iman itu? Rasul-rasul sudah mati semua. Tapi kita ingat mereka bagaimana melayani. Bapak-bapak gereja sudah mati semua. Kita ingat bagaimana mereka merumuskan gereja. Para tokoh-tokoh iman itu sudah mati semua, tapi kita ingat bagaimana mereka menjalaninya. Ribuan tahun lalu mereka mati, tapi namanya masih disebut hingga saat ini. Kalau kita mati, mungkin orang ingat seminggu, sebulan, setengah tahun, setahun, udah lupa semuanya. Nggak ada yang penting. Sisakan dalam hidup kita hal yang patut diingat oleh dunia. Buah kebaikan. Karena memang kita rajin berbuat baik. Pasti banyak kebaikan-kebaikan itu. Karena kita hidup benar, adil, ada wibawa itu. Dan orang akan mengenangnya. Please, engkau boleh simpan uang. Boleh deposito uang. Bagus. Tapi maafkan aku. Tidak ada arti yang kau depositokan itu. Kalau tidak ada kebaikan yang kau depositokan di hidup ini. Sehingga matimu, kebaikanmu itu berbunga-bunga di mana-mana. Itulah Kristus yang mati untuk kita. Mau contoh apa lagi yang lebih dari itu? Kan gak ada lagi kan. Agama lain gak punya ukuran itu saudaraku. Agama lain orang dituntut baik supaya bisa selamat. Dan orang Kristen menurut saya juga suka kurang ajar. Mereka kan buat baik gitu Pak supaya selamat. Lah, mereka supaya selamat aja berbuat baik. Kau sudah selamat gak baik-baik. Apa gak gawat itu? Mestinya kau yang sudah selamat ini lebih baik dari orang apapun. Betul kan? Orang sudah kok. Dia mau saja sudah buat baik. Inilah cara orang Kristen berkelit dari tanggung jawab. Dan ini tidak sehat. Ya, saya selalu mendebat. Ya Pak kan kalau mereka gini kan Pak supaya selamat. Ya kalau kita kan udah selamat. Loh, terus maksudmu apa? Supaya selamat mereka suka memberi. Kau yang sudah selamat malas memberi. Lebih lucu setengah mati kan. Seharusnya kau yang sudah selamat lebih baik dari orang yang belum itu. Makanya saya suka Tuhan Yesus bicara. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi itu. Engkau tidak layak masuk surga. Matius 5 ayat 20 itu prinsip yang begitu kuat. Tanamkan pada diri kita. Karena itulah saudaraku yang kekasih. Jangan sampai engkau tidak punya wibawa. Supaya apa? Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Ingat tadi. Dia emang ngomong doang, kerja kagak. Iya kan? Lah nih Pak Pendeta, uang lagi. Ya kalau ngeliat muka Pak Pendeta itu udah hafal dah. Pasti ujung diskusinya duit. Ujung diskusinya ini, itu. Malu ya? Berdoa saudara. Kita berkelahi bagaimana supaya hidup kita itu berguna dan berdaya tinggi. Saya harus memeriksa diri. Ya. Kalau kita pergi, lalu ada pesta atau apa, kita duduk satu meja, duduk dengan macam-macam orang. Di meja itu bisa ada nanti satu duduk sama bisnis. Hanya saya teman-teman terus makin hari makin saya kenali. Kalau ketemu yang ini nih pasti diskusinya bisnis. Kalau yang ketemu ini bakal hukum. Ketemu ini bakal politik. Ketemu ini bakal ini. Ketemu ini. Saya kira-kira sudah tahu akan diskusinya apa. Nah karena itu sementara belum ketemu kalau lagi pergi saya akan membaca terus. Untuk tahu kalau dia diskusi ekonomi, bisnis saya tahu. Dari apa yang kubaca. Maka aku berinteraksi. Dan kadang aku mencuri ilmu dari mereka. Ya. Maka kemudian duduk dan mencuri ilmu, menarik. Lalu ngobrol banyak hal. Dan kemudian banyak aspek yang kita belajar. Kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya. Itu memberikan kita pencerahan juga. As a knowledge. Saya bersyukur sebagai pendeta duduk di meja manapun. Ya. Kita akan bisa berdiskusi. Dan saya paling senang kalau Pak Firman duduk di sini, pindah dulu kemari kita ngobrol di sini. Waduh rasanya enak ya. Kita ngobrol sama mereka. Dan kalau sudah begitu saudara, saya bicara Alkitab lebih enak masukin. Ya. Enggak terlalu sulit. Lepas dari mereka berbuat apa enggak urusan mereka itu. Tapi bahwa aku bisa membicarakan dan mereka mendengarkan. Menjadi sebuah diskusi. Bagiku itulah kehormatan seorang pendeta. Itulah berkat Tuhan.
Bagi saya berkat bukan soal dapat ini, dapat itu. Udahlah urus ini itu sambil jalan gampang lah itu. Tuhan tolong kita terus. Tapi bisa jadi berkat bagi orang lain, itulah berkat yang paling besar dalam hidup ini. Kenapa? Karena Kristus telah mati untuk aku. Dikuduskannya aku. Supaya aku tidak sama dengan dunia. Berbeda. Supaya aku hidup benar, bijaksana. Dan aku akan berkelahi. Untuk hal itu. Sampai kapan, Pak? Sampai aku mati. Kenapa? Karena tidak pernah cukup apa yang kita lakukan. Sempurna adalah until you die. Itulah sempurna. Sampai engkau mati. Tapi sebelum mati, besok adalah hari kematianmu. Ingat itu. Maka rajinlah berbuat baik hari ini. Karena besok adalah hari kematianmu. Maka kalau kau besok mati, jangan gentar. Banyak air mata akan tumpah dan mengenangmu. Maka berbahagialah anak cucumu. Karena mereka dapat kehormatan dari kematianmu. Jadi berlombalah. Lakukan yang bisa kita lakukan sekarang. Pikirkan memperbaiki di sisa waktu yang sisa. Yang belum kita kerjakan di waktu lampau. Ketika anak-anak kita itu masih kecil-kecil. Kalau semua orang Kristen hidup seperti ini, saudaraku. Generasi demi generasi akan makin bermutu, makin bermutu, makin bermutu. Karena tiap orang tua membackup anak-anaknya apa yang kurang diisinya. Lalu anak-anak yang kurang ini, satu kelak nanti jadi orang tua lagi. Begitulah dia terus membackup anaknya dan terus, dan terus, dan terus, dan terus. Bukankah dunia akan diwarnai dengan kekristenan yang luar biasa? Biar ini jadi mimpi kita. Karena itu saudaraku, jangan biarkan orang memandangmu rendah. Ingat, berwibawalah. Tapi awas. Supaya mereka nggak pandang rendah, aku akan kerja keras, punya uang banyak, pasti mereka akan tidak anggap enteng. Maafkan aku. Di mana banyak gula, memang banyak semut. Di mana orang banyak uang, banyak yang nempel. Tapi maafkan aku ya, semut datang cuma ngabisin gula kok. Tidak ada kehormatan tersisa di situ. Kalau itu yang kau harapkan, maafkan aku kalau aku katakan, orang bodoh kamu. Kumpulkan uang supaya orang datang menghargaimu. Kada dia tunggu. Habis uangmu, habislah kamu. Berwibawa. Ada investasi yang tidak pernah lekang oleh waktu. Hidup yang benar dan sungguh. Karena itu belajarlah mencintai firman itu. Jangan cengeng. Jangan jadikan firman itu mantra. Yang cocok dengan hari-hari kita. Mau gini dan mau gitu. No. Saya berdiri di sini. Aku pelajari firman itu. Dan aku berkelahi dengannya. Dan aku mau hidup seperti itu. Aku jalani hari-hariku. Paling tidak ketika bola ada di tanganku. Akan kumainkan sebagaimana mestinya. Dan itulah perkelahian hidup kita. Dan itu pula rinduku pada tiap kalian, saudara-saudaraku. Dan itulah yang Tuhan rindu dari kita semua, bukan? Makin banyak warna kegiatan kerohanian kita. Tidak sejalan dengan mutu kehidupan kita. Percayalah, tak akan ada penghargaan di hidup kita. Karena itu periksalah lab. Kapan? Tiap hari. Karena kolesterol sebulan sekali, dalam bulan itu seminggu mungkin naik, hari ini bagus, nggak tentu besok langsung jelek. Masih bisa bertahan berapa lama ya. Tapi kalau kelakuan, jangan bilang tiap hari. Pagi ini baik, ntar siang udah elek ya. Pak, biasanya sih sebelum tunggu siang Pak. Sudah sih. Karena kita sangat sangat produktif untuk bersalah. Tapi heran. Kita kontraproduktif untuk benar. Biarlah Tuhan menolong kita, memeriksa, menganalisa seluruh kehidupan kita dengan Alkitab itu. Sehingga akhirnya orang melihat dan menemukan kebenaran itu. Ingat, ayat Alkitab bukan mantra. Ayat Alkitab bukan tentang apa yang kamu suka. Tapi barang siapa yang mengerti kebenaran itu dan melakukan, disitulah kepuasan hidup itu. Maka betullah kata Alkitab, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman itu kan, merenungkannya, menaruh dalam hati dan melakukannya di kehidupan. Wow, bahagialah hidupnya. Cari dahulu dan kebenarannya, baru apa? Semua ditambahkan bagimu. Kita mau ditambahkan lalu jadikan ayat Alkitab mantra. Enggak akan ada. Jangan pernah terjebak menjadikan Alkitab mantra. Baca, lakukan. Baca, lakukan. Maka kehidupan akan kau menangkan. Amin. Kita tunduk kepala. Ketika kami menggumuli hari-hari hidup kami, ketika kami memeriksa jejak kaki kami, sadarlah kami seringkali kami jauh dari apa yang Tuhan kehendaki.
Kalau kami membaca firman-Mu, tak serta-merta ingin mengajar orang lain, tapi memeriksa diri. Tersentaklah kami. Kami seringkali jauh dari apa yang Kau inginkan. Tapi kami seringkali terjebak karena membaca tahu dan membicarakannya, memberitakannya kepada orang lain, tapi tidak kepada diri. Maka seringkali kami melangkah makin hari makin menjauh. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Tolong tuntun pimpin kami dalam cinta kasih-Mu, supaya hidup kami seperti apa yang Tuhan mau. Amin.